Malam ini kita akan belajar sebuah pelajaran yang sudah diumumkan tentunya. Judulnya adalah redefinisi keselamatan. 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang redefinisi hidup kekal. Hidup kekal itu bukan bicara tentang tempat, tetapi apakah kita mengenal sang pemilik tempat. Ternyata definisi hidup kekal menurut Yesus itu berbeda dengan definisi hidup kekal menurut kebanyakan dari orang Kristen. Karena banyak orang Kristen berpikir bahwa hidup kekal itu bicara surga. Padahal sebenarnya di dalam Injil Yohanes pasal 17, Yesus berkata hidup kekal itu bicara apakah kita mengenal Tuhan atau tidak. Nah, malam ini kita akan belajar sebuah definisi lain di mana kita perlu menggali ulang, kita perlu mengevaluasi ulang tentang pemahaman selama ini yang kita miliki. Nah, dan yang kita akan bahas malam ini adalah tentang keselamatan. Dan ketika saya mempersiapkan materi ini, saya ingin ingatkan terlebih dahulu kepada saudara bahwa pelajaran yang kita sebentar pelajari ini sangat penting. Mengapa ini penting? Karena pengajaran yang sebentar saya lepaskan dan saya bagikan ini akan menjadi kacamata bagi kita untuk apa? Untuk memandang kehidupan, untuk memandang Tuhan, untuk memandang kekristenan. Nah, mengapa saya katakan pengajaran ini seperti kacamata? Tentu saudara pernah punya pengalaman bahwa kalau kita salah menggunakan kacamata, maka kepala kita jadi pusing gitu. Nah, itu sebabnya pelajaran yang saya mau bagikan ini akan menolong kita untuk memandang kehidupan, dan setelah selesai saudara mendengar pengajaran ini, saudara jadi memahami gini, oh sekarang saya baru ngerti, oh sekarang semuanya ternyata masuk akal. Nah, itu sebabnya saya berharap saudara menyimak baik-baik. Nah, sekarang sebelum kita lihat beberapa ayat tentang definisi keselamatan. Paradigma dari banyak orang, keselamatan itu diidentikan dengan surga neraka. Saya ulang ya, paradigma dari banyak orang Kristen hari-hari ini, berbicara tentang keselamatan itu apa? Mereka selalu berpikir bahwa keselamatan itu berbicara ketika Tuhan memindahkan kita yang harusnya masuk neraka, dan akhirnya kita diselamatkan dan masuk ke surga. Nah, ketika saya merenungkan hal ini, sebenarnya pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan keselamatan versi Tuhan itu hanya sebatas menyelamatkan kita dari neraka, sehingga akhirnya kita bisa masuk surga? Benarkah keselamatan itu sebatas upaya Tuhan menyelamatkan dan memindahkan orang percaya dari neraka ke surga? Ini pertanyaan saya. Benarkah keselamatan yang Tuhan maksudkan itu sebatas upaya Tuhan menyelamatkan dan memindahkan orang percaya dari neraka ke surga? Kenapa ini menjadi penting? Karena selama ini ada banyak orang berpikir bahwa saya sungguh bersyukur karena keselamatan dari Tuhan itu luar biasa, di mana yang seharusnya saya masuk neraka, maka akhirnya karena kasih Tuhan, maka akhirnya saya diselamatkan sehingga saya tidak perlu masuk neraka dan sekarang saya jadi penghuni surga. Nah, ketika saya menggali Alkitab, ketika saya mempelajari firman Tuhan, bahwa ternyata saya disadarkan bahwa keselamatan versi Tuhan, bahkan keselamatan versi Alkitab, itu bukan sebatas kita masuk surga ternyata. Waspada. Kenapa saya perlu katakan waspada? Karena ada siasat musuh di balik pemahaman keselamatan yang dipahami sebatas selamat dari neraka dan pindah ke surga. Saya ulang ya. Ternyata ada siasat musuh di balik pemahaman dari banyak orang percaya yang mengidentikan bahwa keselamatan itu dipahami sebatas kita selamat dari neraka dan dimasukkan ke surga. Apa yang kita perlu waspadai? Ternyata dampak dari pemahaman yang kurang tepat yaitu ini. Apa itu? Bahwa ternyata ada banyak orang percaya yang sangat yakin sudah selamat setelah memutuskan percaya Yesus, tetapi akibatnya menjalani hidup keseharian sebagai batu sandungan. Saya ulang ya, dampak bahwa keselamatan itu sebatas diselamatkan dari neraka demi masuk ke surga, maka akibatnya menghasilkan banyak orang percaya yang sangat yakin bahwa mereka sudah selamat setelah memutuskan untuk percaya kepada Yesus,
Dan akibatnya mereka cuma puas dengan keyakinan itu, tetapi sangat disayangkan mereka menjalani hidup keseharian sebagai batu sandungan. Di mana karakter kita nggak mengalami perubahan, karakter kita nggak mengalami pertumbuhan, sehingga akhirnya kita menjadi batu sandungan dengan mengecewakan banyak orang. Nah, yang aneh, ternyata orang-orang tersebut punya keyakinan akan keselamatan. Mereka sangat yakin bahwa mereka sudah selamat karena mereka sudah percaya Yesus. Tapi yang aneh, mengapa keselamatan yang mereka terima itu tidak mengubah kualitas kehidupan mereka dalam keseharian? Nah, tadi saya katakan, kita akan meredefinisi ulang tentang keselamatan sebenarnya. Setelah saya mempelajari kata selamat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata kata selamat itu punya beberapa pengertian. Pengertiannya ternyata banyak ya saudara. Pertama, selamat itu artinya terhindar dari bencana, aman sentosa, sejahtera, tidak kurang suatu apa, sehat, tidak mendapat gangguan. Ada salah satu artinya yaitu tercapai maksudnya atau tidak gagal. Jadi arti kata selamat itu punya banyak arti, dan salah satu arti yang akan kita bahas malam ini adalah tercapai maksudnya tidak gagal. Nah, saya ulang, kita sedang meredefinisi ulang tentang keselamatan. Lihat ini saudara, keselamatan sebenarnya bukanlah upaya Tuhan untuk memindahkan manusia dari neraka ke sorga, tetapi sebenarnya keselamatan harus dipahami saat Tuhan mengembalikan manusia untuk mencapai destiny kekalnya, yaitu kepada rancangannya semula terhadap manusia, yaitu tujuan keberadaan manusia di dunia. Saya ulang, ini penting saudara ya, bahwa saya tidak anti dengan sorga neraka. Sorga neraka itu ada, tetapi kita perlu memahami bahwa keselamatan itu nggak melulu cuma neraka sorga. Kenapa? Karena keselamatan bukanlah upaya Tuhan untuk memindahkan manusia dari neraka ke sorga, tapi sebenarnya upaya Tuhan mengembalikan saudara dan saya untuk apa? Untuk mencapai destiny kekal kita, yaitu apa? Rancangan Tuhan yang semula terhadap kita, yaitu tentang tujuan keberadaan kita di dunia. Pelan-pelan mungkin di titik ini mungkin saudara masih agak bingung, tapi pelan ikuti saya, nanti saudara akan mulai paham. Lihat ini. Di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat 27, ternyata inilah rancangan semula Tuhan bagi kita, bagi saudara dan saya, bagi manusia. Lihat ini. Di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 27 firman Tuhan bilang begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa saudara? Gambar dan rupa kita. Perhatikan kata ini, supaya mereka berkuasa. Oke, saya ulang ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kalau saudara pelajari ayat 26 dan ayat 27 ini, kenapa Tuhan itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya? Supaya kita berkuasa atas bumi. Saya ulang ya, ini penting. Jadi kenapa Tuhan menciptakan saudara dan saya, manusia, segambar dan serupa dengan dia? Karena Tuhan ingin supaya kita bisa berkuasa atas bumi. Nah, iblis tentu tidak suka. Iblis akhirnya mengacaukan hal ini. Nah, lihat gambar ini saudara. Sadarkah saudara bahwa dosa merusak gambar Allah dalam diri Adam dan Hawa? Yang semula Adam dan Hawa itu segambar dan serupa dengan Allah, tapi karena dosa masuk dalam kehidupan mereka, akhirnya gambar dan rupa Tuhan dalam diri Adam dan Hawa itu jadi rusak. Nah, perhatikan, akibat dari rusaknya gambar Allah, maka sadarkah saudara, akibat dari rusaknya gambar Allah dalam diri kita adalah manusia gagal memenuhi tugas Tuhan atas bumi. Tadi ingat Kejadian pasal yang pertama tadi,
ayat 26 berkata, Tuhan itu menciptakan kita segambar dan serupa supaya kita berkuasa atas bumi. Itu ketetapan Tuhan. Iblis gak mau, itu sebabnya dia hancurkan kita dengan dosa, dan begitu dosa masuk, gambar dan rupa Tuhan dalam diri manusia jadi rusak. Karena gambar dan rupa Tuhan jadi rusak, maka manusia tidak bisa berkuasa atas bumi. Karena untuk berkuasa atas bumi, manusia harus segambar dan serupa dengan Allah. Nah, di poin ini, saudara dan saya disadarkan betapa pentingnya keserupaan dengan Kristus. Nah, tadi kita bicara tentang selamat. Kata selamat itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya tercapai maksudnya. Oke? Nah sekarang, saudara pernah belajar tentang kata pemulihan atau dipulihkan? Selama ini kita sering kali mendengar kata itu. Nah pertanyaannya adalah, pernahkah kita belajar sebenarnya apa sih arti dipulihkan? Karena menurut saya kita memiliki kerancuan di dalam memahami dipulihkan. Ambil contoh, waktu orang datang retreat, orang ikut camp, lalu didoakan, lalu nangis dilawat Tuhan, ngalami hadirat Tuhan, terus ada yang rebah, lalu kita berkata, oh orang ini dipulihkan. Pertanyaan saya, apakah benar orang itu dipulihkan dengan ukuran sebatas dia mengalami lawatan hadirat Tuhan? Ternyata kata dipulihkan itu bahasa aslinya digunakan kata apokatastasis. Dan apokatastasis ini ternyata artinya bukan cuma sebatas nangis-nangis. Bukan hanya sebatas kita dilembutkan, hati kita dilawat oleh kasih Tuhan sampai akhirnya kita tidak tahan dan kita akhirnya menangis sejadi-jadinya karena kita mengalami kasih Tuhan. Saya mau katakan dipulihkan itu bukan sebatas tangisan. Karena ternyata dipulihkan itu berdasarkan bahasa aslinya digunakan kata apokatastasis. Apokatastasis itu artinya dikembalikan pada keadaan sebelum jatuh. Saya ulang ya saudara. Jadi parameter pemulihan itu adalah bukan cuma sebatas dilawat Tuhan. Tapi ketika keadaan kita dikembalikan dalam keadaan seperti kita belum jatuh. Berarti dengan kata lain, berarti dipulihkan itu artinya ketika kita dikembalikan gambar dan rupa kita seperti sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, di poin ini saya mau simpulkan dulu. Berarti keselamatan itu jangan diidentikan dengan sebatas, oh Tuhan menyelamatkan saya dari neraka, lalu memindahkan saya ke sorga. Saya mau katakan kepada saudara, pemahaman itu kurang tepat. Karena selamat itu artinya tercapai maksudnya. Dipulihkan itu artinya dikembalikan pada keadaan sebelum jatuh. Nah ingat, apa yang menjatuhkan manusia? Dosa. Apa akibat dosa? Rusaknya gambar Tuhan dalam diri manusia. Nah Tuhan memulihkan. Berarti pemulihan itu bukan bicara waktu kita bangkrut terus akhirnya gak bangkrut, waktu kita sakit terus akhirnya sembuh, tapi ketika keadaan kita dikembalikan kepada keadaan seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Nah di titik ini saya akan masuk. Mengapa keserupaan dengan Kristus itu begitu penting dan begitu genting? Saya pakai kata itu. Mengapa keserupaan dengan Kristus itu menjadi begitu penting dan begitu genting? Kenapa saya katakan genting? Karena waktunya sudah sangat singkat. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara mengapa waktunya sudah sangat singkat. Dan ini benar-benar membuat kita harusnya nggak berleha-leha, bersantai-santai. Karena keserupaan dengan Kristus itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, mengapa keserupaan dengan Kristus itu begitu penting dan genting? Karena keserupaan dengan Kristus adalah merupakan legalitas dan otoritas untuk saudara dan saya memerintah di bumi baru selama-lamanya. Nah, untuk menjelaskan ini, saya sudah membuat gambar ini. Saya tidak tahu saudara bisa menangkap dengan jelas atau tidak, tetapi nanti sebentar PDF-nya nanti akan dikirim kepada saudara ya, sehingga saudara nanti bisa mempelajarinya. Saya ingin memberi gambaran tentang karya keselamatan Tuhan. Dari gambar ini sebenarnya saudara sedang dipertontonkan tentang ketetapan Tuhan atas manusia sepanjang masa. Ingat, di Kejadian pasal 1 Tuhan menciptakan bumi ini.
Masih ingat saudara? Lalu akhirnya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk berkuasa atas bumi. Jelas? Dan saat itu Lucifer jatuh dan akhirnya mulai menggoda Adam dan Hawa sehingga memberontak terhadap Tuhan, dan ketika mereka berdosa kepada Tuhan, gambar dan rupa Tuhan dalam diri Adam dan Hawa mulai hancur dan mulai rusak. Akibatnya mereka nggak punya kekuatan untuk berkuasa atas bumi. Nah, saudara perhatikan ya gambar ini. Di Kejadian 3, manusia jatuh dalam dosa. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, pertanyaan saya, apakah Tuhan menonton saja? Tidak. Tuhan benar-benar berkarya. Untuk apa? Menyelamatkan. Sehingga akhirnya rencana Tuhan itu bisa berlanjut. Ya, iblis sepertinya bisa mengacaukan. Tapi iblis tidak pernah bisa menggagalkan rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu adalah supaya manusia berkuasa atas bumi. Nah, itulah sebabnya di Kejadian pasal 3, proses pemulihan itu berlangsung. Ketika proses pemulihan itu berlangsung, apa sih proses pemulihan itu? Keserupaan dengan Kristus dalam diri saudara dan saya itu dipulihkan, sehingga akhirnya apa terjadi? Mandat Tuhan atas manusia, yaitu berkuasa atas bumi, itu benar-benar terlaksana. Nah, itu sebabnya saya nggak sependapat kalau keselamatan itu diidentikan dengan sebatas sorga neraka. Kan ada yang lebih penting dari sebatas sorga dan neraka. Nah, lihat ini saudara. Ternyata surga bukanlah tujuan terjauh orang percaya. Saya ulang ya saudara, ini mungkin agak mengejutkan dari banyak saudara. Bahwa surga itu sebenarnya bukanlah tujuan terjauh dari orang percaya. Mengapa ini penting saya suarakan? Karena ada banyak orang yang berkata, saya ingin ke sorga, saya ingin ke sorga. Saya mau katakan kepada saudara, rancangan Tuhan bagi saudara dan saya, itu sebenarnya bukan tinggal di surga selama-lamanya. Karena Tuhan menempatkan saudara di bumi untuk berkuasa. Nah, sebuah buku yang berjudul The One Stop Bible Guide, tulisan dari Mike Berman, menuliskan bahwa dia katakan bahwa surga itu bukanlah rumah akhir kita. Nah, dia menjelaskan di buku ini, mungkin hal ini mengejutkan para pembaca untuk menemukan bahwa Alkitab mengatakan bahwa surga bukanlah rumah akhir kita, melainkan hanya ruang tunggu bagi orang percaya yang meninggal sebelum Yesus kembali. Tujuan akhir kita sebenarnya bukanlah surga, tetapi bumi yang baru yang sempurna, yang saudara bisa temukan dari Wahyu pasal 21 ayat yang pertama sampai Wahyu pasal 22 ayat yang kelima. Nah, di buku ini dijelaskan ketika Yesus kembali, orang-orang yang percaya kepadanya akan diberikan tubuh kebangkitan yang baru, mirip dengan tubuh kita saat ini, tetapi diubah dalam kemuliaan dan cocok untuk di lingkungan baru ini. Nah, ketika saya renungkan ini, saya menyimpulkan bahwa pemahaman bahwa kita akan tinggal di surga selama-lamanya adalah kurang tepat. Jadi, apakah salah memberitakan tentang surga? Tidak. Kalau hari ini kita mati, masuk surga? Iya. Tapi apakah kita tinggal selama-lamanya di surga? Tentu tidak. Saya katakan bahwa pemahaman bahwa kita akan tinggal di surga selama-lamanya adalah kurang tepat. Karena jika kita tinggal di surga selama-lamanya, berarti rencana Tuhan gagal, saudara. Saya ulang ya. Jika kita akan tinggal di surga selama-lamanya, berarti rencana Tuhan itu gagal. Nah, pertanyaan saya, apa itu rencana Tuhan? Rencana Tuhan adalah menempatkan saudara dan saya di bumi untuk berkuasa, mewakili kepentingan Tuhan di sana. Nah, ketika dosa masuk, maka bumi itu sepertinya dikacaukan. Tapi pemulihanlah yang membuat akhirnya rencana Tuhan nanti dilanjutkan dalam Wahyu pasal 21. Nah, mungkin saudara berkata, dasar Alkitabnya apa-apa? Bukankah ini dasarnya? Coba lihat ini. Di dalam Wahyu pasal 20 yang 21, saya ulang, Wahyu pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dan ayat yang kelima. Sebenarnya menyadarkan kita bahwa kita tidak tinggal di surga selama-lamanya. Saya ulang, jangan salah paham. Saya tidak anti surga, saya suka dengan surga, sama dengan saudara juga. Tetapi pentingnya kita perlu memahami bahwa ternyata ada yang lebih jauh dari surga, yaitu bumi baru. Perhatikan ini, Wahyu pasal 21 ayat yang pertama sampai 2. Lalu aku melihat
langit yang baru dan apa saudara? Bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, apa saudara? Turun dari sorga. Perhatikan ini. Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Pertanyaan saya, ini ayat 5 ini ada di mana? Di sorga atau di bumi baru, saudara? Di bumi baru. Nah, kenapa tadi saya katakan pengajaran ini jadi penting? Karena ternyata untuk kita memenuhi rencana Tuhan, yaitu memerintah atas bumi, maka mau tidak mau, saudara harus serupa dengan Kristus. Lihat ini. Dengan sangat serius dan konsisten, sebenarnya Tuhan terus berupaya mengembalikan keserupaan dalam diri anak-anaknya, yaitu diri saudara dan saya. Karena memang niat Tuhan adalah bukan untuk membuat kita tinggal di surga selama-lamanya, tetapi untuk membuat kita berkuasa atas bumi. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya keserupaan dengan Kristus. Nah, mungkin sebelum kita dengar pengajaran ini, sebelum kita belajar pengajaran ini, kita sudah dengar tentang kita harus serupa Kristus, kita harus serupa Kristus, kita harus serupa Kristus. Tapi pertanyaan saya adalah ini, untuk apa kita serupa dengan Kristus? Ternyata kita serupa dengan Kristus karena itu adalah impian Bapa. Itu kehendak Bapa. Dan Tuhan ingin supaya kita bisa memerintah atas bumi. Dan untuk memerintah atas bumi, maka kita harus segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, dosa merusaknya dan Tuhan memulihkan saudara dan saya. Itu sebabnya hari-hari ini, dia dengan sangat serius dan konsisten, terus berupaya mengembalikan keserupaan dengan Kristus dalam diri kita. Ayatnya dari mana? Lihat ini. Di dalam Roma pasal 8, ayat 28 sampai ayat 29. Pernahkah saudara menyadari bahwa ayat ini sedang menunjukkan betapa seriusnya keserupaan di mata Tuhan? Mungkin selama ini kita belum menganggap serius keserupaan dengan Kristus. Tapi ternyata ini sangat serius di mata Tuhan. Perhatikan, Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selama ini kita cuma hanya comot ayat 28 ini keluar dari konteksnya. Untuk menghibur orang yang sedang dalam kesusahan, orang yang sedang dalam masalah berat. Lalu kita berkata, jangan khawatir, jangan sedih. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oke, saya setuju. Tapi pernahkah saudara menyadari bahwa ayat 28 ini tidak boleh dan tidak bisa dipisahkan dari konteksnya, yaitu ayat 29. Apakah itu? Ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saya berharap malam ini saudara dapat pewahyuan dari Tuhan. Bahwa untuk membuatmu serupa dengan Kristus, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang nganggur. Tuhan yang aktif. Dia bekerja dalam segala sesuatu yang sedang kita alami. Untuk apa sih? Untuk membuat kita makin serupa dengan Kristus. Karena ini agenda pentingnya. Karena ini adalah menjadi misi keselamatan. Di mana Dia ingin mengembalikan kita. Bukan cuma hanya sebatas menyelamatkan kita dari neraka, tapi demi mengembalikan kita kepada keadaan sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, di mana mereka harusnya berkuasa atas bumi. Nah, itu sebabnya hari ini. Sadarkah saudara? Bahwa Tuhan memakai masa, saya pakai istilah kata pause, untuk mengembalikan keserupaan. Ya, di Kejadian pasal 3, dan sejak Kejadian pasal 3, iblis merusak, sepertinya mensabotase rencana Tuhan atas manusia. Tapi Tuhan bilang, oke, stop dulu. Itu kalau kita sedang mendengarkan musik, biasanya kita pause, itu artinya dihentikan dulu. Tujuannya,
supaya nanti setelah selesai mengerjakan sesuatu kita nanti bisa lanjutkan lagi. Jadi di Kejadian pasal 3 ini, waktu setan merusak, Tuhan bilang, oke, kamu rusak ya, tapi ingat, aku akan memperbaiki semua yang kau rusak. Dia pause dulu, lalu dia bereskan manusia yang tadinya akhirnya dosa merusak gambar dalam manusia. Maka Tuhan mengembalikan keserupaan dengan Kristus dalam diri manusia, dan setelah itu dia melanjutkan rencananya, di mana Tuhan ingin kita berkuasa atas bumi selama-lamanya. Saya berharap saudara bisa menangkap ini. Sekarang, kalau saudara mendengarkan saya dari awal, berarti saudara sekarang mulai dibukakan oleh Tuhan bahwa ternyata betapa pentingnya keserupaan dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus sangat penting. Mungkin di mata saudara belum penting, tapi di mata Tuhan itu sangat penting. Tuhan sangat rindu supaya keserupaan dengan Kristus itu makin bertumbuh dan menjadi nyata dalam diri kita. Dan tadi siang ketika saya merenungkan, mendoakan acara malam ini, saya diingatkan ayat ini. Saya berharap gambar ini bicara banyak buat saudara ya. Di dalam Galatia pasal 4 ayat 19, Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, "Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu." Saya ulang, ayat ini mungkin agak membingungkan ya. Galatia 4 ayat 19 berkata, "Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi." Sampai apa sih? Rupa Kristus itu menjadi nyata di dalam kamu. Nah, saya pernah mendampingi istri saya melahirkan anak saya Samuel. Jadi saya tahu betapa menderitanya, betapa menyakitkannya ternyata proses kelahiran secara normal. Ya, kalau hari-hari ini dengan sistem operasi sesar, ya tidak sesakit normal. Tapi ketika seorang wanita melahirkan secara normal, itu menyakitkan. Waktunya, durasinya, penderitaannya itu nggak bisa ditebak. Karena bisa 1 jam, bisa 2 jam, bahkan ada yang bisa sampai 1-2 hari penderitaannya. Nah, ternyata Paulus melihat untuk orang rupa Kristus itu menjadi nyata, ternyata itu butuh penderitaan seperti orang sakit bersalin. Nah, ketika saya renungkan ini, saya jadi mendapat poin ini, saudara. Saudara pernah menyadari bahwa melahirkan itu berarti sebenarnya mengeluarkan sesuatu yang selama ini ada di dalam, tetapi belum terlihat nyata. Saya ulang ya. Bicara tentang melahirkan, maka melahirkan itu berbicara saat kita mengeluarkan sesuatu yang selama ini sudah ada di dalam sebenarnya, tapi belum terlihat nyata. Kenapa saya pilih gambar seorang wanita yang sedang hamil besar ini? Nah, di dalam tubuh wanita ini ada seorang bayi sebenarnya. Tapi karena masih ada di dalam, maka rupa bayi itu tidak terlihat. Yang saudara lihat dan yang saya lihat dan yang saudara lihat hari ini lewat gambar ini hanyalah seorang wanita yang perutnya besar. Tetapi ketika wanita itu melahirkan bayi itu, maka saudara mulai melihat bentuk nyata dari bayi itu. Nah, Paulus tadi berkata, "Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata." Untuk membuat kita serupa dengan Kristus, menurut saya itu sangat mungkin. Kenapa? Karena Kristus itu sudah ada dalam diri kita. Nah, tetapi untuk rupa Kristus itu jadi nyata, ternyata butuh penderitaan. Nah, inilah yang membuat banyak orang percaya sebenarnya sudah memiliki Kristus, tapi belum hidup seperti Kristus. Karena Kristusnya masih ada di dalam, belum menjadi nyata di luar. Untuk bisa menjadi nyata di luar, maka apa yang terjadi? Kita harus mengalami seperti orang sakit bersalin. Ada penderitaan, ada gesekan, ada luka yang kita alami. Dan ternyata Paulus melihat hal ini juga, saudara. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Coba ya, saudara perhatikan. "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah,
bukan dari diri kami. Nah, perhatikan ini. Dalam segala hal kami apa saudara? Ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Nah, perhatikan ayat 10, perhatikan ayat kunci ini. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Di dalam terjemahan Amplified Bible digunakan kata I die daily. Jadi saudara, kenapa saya pilih gambar ini? Kehidupan Kristus itu sudah ada dalam diri kita. Berarti sebenarnya saudara dan saya adalah sangat mungkin untuk kita bisa serupa dengan Kristus. Karena Kristus hidup dalam diri kita sebenarnya. Tapi bagaimana untuk kita bisa serupa dengan Kristus? Maka cangkang kedagingan kita ini harus dipecahkan. Nah, itu sebabnya penderitaan kita harus alami. Luka-luka harus kita jalani. Demi apa? Demi supaya kehidupan Yesus dalam diri kita itu menjadi nyata. Nah, kenapa saya pilih gambar telur ini? Di dalam telur ini ada ayam. Tapi kalau cangkangnya belum pecah, maka saudara tidak bisa melihat wujud dari ayam itu. Nah, banyak orang percaya sebenarnya sudah memiliki kehidupan Kristus di dalam, tapi mengapa kehidupan Kristus itu belum menjadi nyata? Mengapa kita belum serupa dengan Kristus? Padahal untuk nanti memerintah di bumi baru, saudara harus serupa dengan Kristus. Nah, itu sebabnya Tuhan berupaya untuk memecahkan kedagingan kita. Sehingga yang di dalam itu bisa keluar dan bisa menjadi nyata. Nah, lihat gambar ini. Saudara pernah menyadari bahwa seringkali upaya Tuhan untuk mengerjakan proses tumbuhnya keserupaan dalam diri kita dipandang sebagai kejahatan, dipandang sebagai kegagalan melindungi kita, dipandang sebagai ketidakpeduliannya atas diri kita. Coba saudara renungkan ini. Saudara pernah nggak curiga sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, saudara terluka sama Tuhan karena saudara berkata, katanya Tuhan baik. Kenapa ada banyak hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup saya? Nah, mengapa saya pilih gambar ini? Gambar Yusuf. Yusuf harus dijual jadi budak. Yusuf harus difitnah. Yusuf harus dimasukkan dalam penjara. Tapi mengapa Tuhan tidak menyatakan pembelaannya? Mengapa Tuhan tidak menyatakan pertolongannya? Karena ternyata Tuhan sedang, saya pakai istilah ini, sedang menghancurkan kedagingan kesombongan Yusuf. Sehingga akhirnya kehidupan Tuhan, kekayaan Tuhan dalam hidupnya itu bisa terekspos keluar. Nah, itu sebabnya hari ini, kenapa tadi saya katakan pengajaran ini jadi penting. Karena ketika sejak saya mengerti kebenaran ini, saya mulai memandang kekristenan jadi masuk akal. Pantes ya. Oh, saya baru ngerti kenapa ada banyak tekanan, kenapa ada banyak masalah. Karena semuanya itu dirancang untuk memecahkan cangkang kedagingan kita. Sehingga kehidupan Kristus itu menjadi nyata atas kita. Nah, lihat ini saudara. Saudara sadar bahwa Tuhan itu rela untuk melukai kekinian kita demi menyelamatkan kekekalan kita? Saya ulang ya. Tuhan itu rela sebagai Bapa. Dia rela melukai sepertinya kekinian kita. Dia izinkan kita mengalami tekanan. Dia izinkan kita difitnah. Dia izinkan kita direndahkan. Dia izinkan kita sepertinya dilukai oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, kenapa sampai dia izinkan? Ingat, karena dia ingin mengeluarkan kehidupan Kristus yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Makanya saya katakan Tuhan itu rela melukai kekinian kita demi menyelamatkan kekekalan kita. Apa maksud kekekalan kita? Kekekalan kita bukan di sorga. Kekekalan kita nanti memerintah atas bumi baru. Nah, itu sebabnya ketika saudara membaca 2 Korintus 4 ayat 17, maka saudara akan lebih memahami. Alkitab katakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini sebenarnya mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi hari ini, kalau saudara mungkin berkata, kenapa ya semakin saya sungguh-sungguh sama Tuhan kok jadi tambah banyak masalah ya? Sekarang saudara jadi ngerti kan? Ternyata masalah-masalah ini diizinkan kita alami demi memecahkan cangkang kedagingan kita. Karena ada banyak orang berkata,
kok kenapa ya? Waktu dulu saya nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, kok hidup jadi nyaman-nyaman aja. Tapi semakin saya sungguh-sungguh sama Tuhan, jadi tambah banyak masalah. Waduh, kok tambah berat hidup ini. Nah, kalau saudara nggak ngerti pengajaran ini, saudara jadi bertanya-tanya seperti itu. Tapi ketika saudara mulai memahami kebenaran ini, bahwa ternyata Tuhan sangat serius menumbuhkan keserupaan Kristus dalam diri kita, karena Dia sedang mempersiapkan kekekalan kita. Nah, sekarang lihat ini. Saudara pernah menyadari bahwa iblis berambisi untuk menggagalkan kembali rencana Tuhan atas manusia lewat mensabotase dipulihkannya keserupaan dalam diri orang percaya? Dia telah berhasil menggagalkan rencana Tuhan atas Adam dan Hawa. Masih ingat itu, saudara, di Kejadian pasal 3? Di mana akhirnya Adam dan Hawa gagal. Padahal takdirnya, destininya Adam sama Hawa itu memerintah atas bumi sebenarnya. Tapi iblis nggak mau itu terjadi, maka dia goda manusia, dia jatuhkan manusia, dan disitulah akhirnya Adam dan Hawa tidak bisa berkuasa atas bumi. Tapi saya mau ingatkan kepada saudara, iblis berambisi menggagalkan kembali rencana Tuhan atas manusia, yaitu saudara dan saya. Lewat apa? Mensabotase dipulihkannya keserupaan dalam diri saudara dan saya hari-hari ini. Nah, sekarang sebentar lagi saya selesai. Pemulihan keserupaan adalah hasil kerjasama antara upaya Tuhan dan respon positif dari manusia. Saya ulang, pemulihan keserupaan dengan Kristus dalam diri kita adalah hasil kerjasama antara upaya Tuhan dan respon positif dari kita. Tadi kita sudah belajar dari Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa sih? Kebaikan itu sebenarnya supaya kita makin serupa dengan Kristus. Nah, dari pihak Tuhan, Tuhan sangat serius. Tapi pertanyaannya, untuk kita makin serupa, ternyata enggak cuman hanya butuh peran Tuhan, tapi butuh respon kita. Nah, dari mana saya katakan ini? Karena dalam Amsal pasal 3 ayat 11 berkata, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Coba saudara perhatikan. Kalau sampai Tuhan bilang, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, berarti saudara dan saya punya kesempatan untuk menolak didikan Tuhan. Hari-hari ini saya sangat percaya bahwa kita sedang dididik Tuhan lewat keadaan, lewat masalah, lewat COVID-19. Dia sedang mendidik kita. Demi apa sih? Demi membuat kita makin serupa dengan Kristus. Karena Dia ingin supaya kita bisa memenuhi impiannya, yaitu supaya saudara dan saya memerintah di bumi baru selama-lamanya. Tapi ingat, untuk kita bisa memerintah, kita harus serupa dan segambar dengan Dia. Nah, sekarang lihat ini, saudara. Ada satu kabar buruk yang saya mau ingatkan. Proses pemulihan keserupaan itu ternyata terjadi hanya selama kita hidup di dunia ini. Makanya tadi saya katakan, keserupaan dengan Kristus itu penting dan genting. Saya ulang tadi, masih ingat kalimat tadi, bahwa keserupaan dengan Kristus itu ternyata hal yang penting dan genting. Karena waktunya udah sangat singkat. Berarti kita sedang kejar-kejaran dengan waktu. Kita ini sedang kejar-kejaran dengan waktu selama hidup. Karena selama hidup Tuhan itu sedang membangun kualitas karakter Kristus dalam diri kita. Karena begitu kita meninggal, maka di titik itu kualitas karakter itu yang akan terbawa sampai di kekekalan. Makanya hari ini saudara, kita sedang berlomba. Lihat gimana caranya Tuhan itu membangun keserupaan dengan Kristus, bukan dengan kebaktian hari Minggu, tapi dalam keseharian kita. Nah, coba saudara perhatikan 1 Korintus pasal 6 ayat 2 sampai ayat 3. Perhatikan ayat ini. Bukankah ayat ini sebenarnya sedang meneguhkan apa yang kita bicarakan malam ini? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ayat yang ketiga. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Nah, saya bandingkan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Apakah saudara tidak tahu bahwa pada satu hari nanti kita orang Kristen akan menghakimi dan memerintah dunia? Jadi saudara, ketika Tuhan singkapkan ayat ini kepada saya jadi sadar. Ternyata Tuhan memakai keseharian kita untuk latihan kita memerintah nanti di kekekalan. Makanya saudara, jalani keseharian bukan dengan main-main. Jalani keseharian dengan sungguh-sungguh. Karena kita sedang berlatih untuk memerintah.
berlatih untuk menumbuhkan keserupaan dengan Kristus, karena itu adalah masa depan saudara dan saya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan keserupaan dengan Kristus? Ketika saya mencoba merenungkan dan mendefinisikan bahwa keserupaan dengan Kristus itu sebenarnya sederhana sekali. Karena keserupaan dengan Kristus itu adalah saat kita menjalani keseharian dengan pikiran dan perasaan Kristus, dengan kita bertindak dan meresponi seperti Kristus. Itulah esensi dari keserupaan dengan Kristus. Nah, 2 slide lagi lalu saya selesai. Mungkin saudara berkata kepada saya, Pak, Kak, atau Ko, kira-kira hidup seperti Yesus yang memerintah atas bumi itu seperti apa sih? Nah, ketika saya merenungkan pertanyaan itu, maka pertanyaan itu terjawab saat kita melihat sepak terjang Yesus selama ada di dunia. Saya katakan di sini bahwa manusia Yesus adalah gambaran nyata dan sempurna bagaimana seorang anak Allah yang memerintah atas bumi. Jadi kalau saudara membaca dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, di situ saudara punya gambaran, oh, berkuasa atas bumi itu artinya Yesus menaklukkan setan-setan. Yesus bahkan berkuasa atas alam. Yesus berkuasa atas penyakit. Oh, dari situ kita bisa melihat hidup kita tuh seharusnya seperti apa? Ya, seperti Yesus saat berada di dunia, di mana lewat keberadaan kita, kekuatan dan kuasa kerajaan dilepaskan, iblis dihancurkan, dan Tuhan dipermuliakan. Nah, saya tutup dengan ini, lalu saya selesai, dan saya beri kesempatan untuk saudara bisa bertanya atau bisa membagikan yang mungkin saudara dapatkan. Saya tutup dengan ini. Pertanyaan yang tepat adalah bukan mungkinkah? Karena sebenarnya mungkin. Karena Tuhan sangat serius untuk membuat kita makin serupa Kristus. Jadi pertanyaan yang tepat bukan mungkinkah saya serupa Kristus? Karena pertanyaan yang tepat adalah relakah saya untuk serupa dengan Kristus? Ingat tadi saya katakan, untuk serupa dengan Kristus, modalnya sudah ada. Apa modalnya? Kristus sebenarnya sudah ada di dalam, sudah hidup dalam diri kita. Tapi untuk membuat kita serupa Kristus, maka cangkang kedagingan kita itu harus dirobek. Dan untuk merobek dibutuhkan masalah, dibutuhkan penderitaan, dibutuhkan tantangan. Dan itulah yang membuat kenapa Tuhan mengizinkan masa sulit menimpa hidup kita demi mempersiapkan kekekalan kita. Doa saya, mulai hari ini, kalau kita berbicara tentang keselamatan, kita bukan menerjemahkan keselamatan sebatas surga neraka, tetapi keselamatan itu adalah di saat saudara dan saya dipulihkan untuk memerintah atas bumi selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.